Selamat datang di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer Perek Politik. Kali ini saya mau meriak satu orang yang rewel banget nih. Rewelnya minta ampun terutama dan terkhusus untuk Joko Widodo dan orang-orang sekitarnya. Bisa Gibran Rakabuming Raka, bisa Kaesang, bisa siapapun. Yang jelas mungkin perintahnya adalah untuk ngerewelin Jokowi dan orang-orang terdekatnya. Kita sedang ngebahas politisi PDIP Deddy Sitorus. Lagi rewel soal keputusan Gibran resign dari Wali Kota Solo. Ini kenapa nih? Nggak boleh. Kan Gibran sebentar lagi mau dilantik jadi wakil presiden gitu. Kalau nggak boleh resign dari Wali Kota Solo, masa wakil presiden jadi wali kota Solo? Kan lucu. Dua jabatan yang tidak bisa disandang oleh satu orang. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus merespon mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari Wali Kota Surakarta. Deddy dinilai Gibran mestinya mundur sejak masa kampanye Pilpres lalu. PDI Perjuangan mengkritik langkah Gibran yang mengundurkan diri dari Wali Kota Surakarta. Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menyebut keputusan itu aneh. Deddy heran mundurnya Gibran tidak dilakukan pada saat masa kampanye Pilpres lalu. Anggota Komisi 6 DPR RI itu curiga dan mempertanyakan motif Gibran baru mundur dari Wali Kota Surakarta. Politisi PDIP itu menilai Gibran semestinya menuntaskan pekerjaan serta janji-janjinya kepada rakyat Surakarta hingga menjelang berakhirnya masa jabatan. Untuk saat ini, Deddy menganggap tidak ada urgensi menanggalkan jabatan wali kota itu. Ini sebenarnya Deddy Sitorus itu minta Gibran itu mundur pas sebelum masa kampanye Pilpres atau minta Gibran untuk menyelesaikan masa jabatannya. Ini dua kritik diucapkan sekaligus soalnya. Kritik pertama adalah Deddy Sitorus mengatakan harusnya Gibran itu resign atau minimal cuti saat masa kampanye Pilpres. Itu satu. Yang kedua adalah sekaligus di satu kesempatan Deddy Sitorus juga mengatakan harusnya Gibran tuh nggak perlu mundur sekarang. Lah gimana sih? Harusnya tuntasin dulu masa jabatan di Wali Kota Solo, menuntaskan janji-janji kampanye waktu di Solo, baru nanti ngurusin soal jadi wakil presiden. Wah, ini mau arahnya mau kemana dulu nih? Pilih salah satu kalau mau mengkritik ya. Si Gibran mesti cabut dari Solo tuh sebelum Pilpres pas kampanye atau Gibran harus lanjut sampai masa jabatan selesai. Kita kita masyarakat bingung nih, jadi bingung ya kan, tentukan salah satu aja. Ini ya apa istilahnya orang yang paling rewel ya akhir-akhir ini mulai dari KN, mulai dari kemarin pas Pak Prabowo tuh mengatakan buat apa bangun waduk kalau keamanannya kurang atau tidak aman warga Indonesia, itu digoreng juga sama Deddy Sitorus katanya. Waduh, Prabowo sudah tidak lagi mendukung program infrastruktur pembangunan dari Jokowi. Wah, ini pecah gitu. Sudah mulai begitu. Ngomong-ngomong soal mundur Pak Deddy Sitorus, setelah Megawati tidak lagi mendukung Jokowi karena bukan lagi kadernya, ada Komarudin Watubun sebagai kader PDIP yang mengurusi soal partai juga katanya Jokowi sudah bukan lagi kader partai gitu ya. Ngomongin soal mundur, kenapa kader-kader PDIP masih duduk di kursi menteri? Mundur dong, ya kan? Mundur dong. Gimana nih, biar sama-sama kritik gitu. Menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 504 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka, jabatan Wali Kota Surakarta, bersama ini mengajukan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta masa jabatan 2021-2026 sehubungan dengan telah ditetapkannya sebagai calon wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah pidato atau penyampaian dari Gibran Rakabuming Raka di depan DPRD Kota Surakarta pada saat rapat paripurna hari Rabu 17 Juli 2024. Kalimatnya jelas ya. Saya Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari posisi Wali Kota Surakarta gitu. Karena emang semua sudah pada tahu, pengumuman KPU juga sudah ditetapkan kemarin penetapannya bahwa Gibran akan mendampingi Prabowo untuk menjadi wakil presiden, pemimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan yang akan dilantik 20 Oktober nanti gitu. Tapi sayangnya yang unik di sidang paripurna ini lagi-lagi dari kader PDIP itu banyak interupsi. Banyak nyela gitu ya. Mau ngapain? Mau ngapain sih? Rewel aja ya kan? Sini dulu SK paling turun Senin atau Selasa depan paling. Minggu depan lah ya ditunggu. Ini selama apa SK-nya belum turun, saya tetap ngawal di sini ya. Berarti tetap sebagai wali kota juga Ya sebenarnya tanggung jawabnya udah di Pak Wakil Wali Kota. Segera dijadwalkan kok ya pengangkatan PLT lalu pelantikan beliau sebagai wali kota definitif ya. Tunggu aja, saya di sini mengawal dari jauh dulu aja ya. Dengan silaturahmi bagus ya. Pamitan sama warga Mas. Enggak pamit. Saya kan pasti sering muter ke sini juga ya. Gitu nggih. Kan berarti saya enggak akan ke sini lagi ya. Tenang aja. Kan seperti ini. Iya. Pokoknya saya masih ngawal di sini ya. Iya. Pokoknya saya akan masih ngawal di sini ya gitu. Ini kayaknya wartawannya juga nggak rela nih. Pertanyaannya masih di sini kan? Masih di sini kan Mas? Masih di sini kan Mas? Gitu. Sampai Gibran harus menjelaskan 2 kali. Saya nunggu SK gitu ya. Pengajuan pengunduran diri itu perlu juga ada ini ya surat keputusannya bahwa sudah diberhentikan dari posisi wali kota Surakarta kan begitu. Pertanyaannya masih gitu ya. Nah ini ada yang menarik juga ketika Gibran menyampaikan pengunduran dirinya di depan anggota Dewan DPRD Kota Surakarta. Ini kemudian disusul banyak warga Solo yang kemudian menggeruduk kediaman Gibran atau mendatangi Gibran untuk menyampaikan entah apa yang ingin disampaikan. Coba kita tonton videonya aja. Gibran tiba-tiba digeruduk warga ucapkan terima kasih karena ada kabar mengundurkan diri dari wali kota Surakarta. Mungkin mereka merasa puas selama kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka menjadi wali kota Solo ini. Mereka merasakan kepemimpinan puas gitu ya. Jadi mengucapkan terima kasih. Tak sebanding dengan ku harus kehilanganmu. Matur suwun Mas Gibran. Itu ada beberapa ini ya tulisan sebagai bentuk curahan hati gitu. Coba kita baca satu-satu ya. Selamat bertugas di tempat baru sebagai wapres, sukses selalu Mas Gibran. Dipegang sama Ibu Budua ini. Ini kita baca komentar deh di video kali ini. Ada Rosa Ekawati, Mas Gibran atas dedikasinya untuk masyarakat Solo lanjutkan perjuangan untuk NKRI. Allah SWT melindungi kita semuanya, amin. Ada Oma Lula Hayu. Solo memang semakin pesat, peningkatannya lebih baik. Emot api. Woi, ini semangat sekali ya. Sukoso, pesan saya dari jauh jangan salah pilih pemimpin untuk Solo masa depan. Oh ya, ini penggantinya masih PLT Pak. Nanti pilkada mungkin ya. Sudah diwanti-wanti sama Pak Sukoso ini. Khawatir sekali ya ditinggal Mas Gibran ya. Hati-hati gitu. Gavendra, keluargaku di Solo juga cerita banyak kemajuan. Dulu juga katanya sebelum jadi wali kota saat jualan Mas Gibran melayani sendiri pembelinya. Kayak bukan anak presiden. Ada Yani 05. Solo emang keren semenjak dipimpin Mas Gibran. Terima kasih Mas. Rosalina, wah kayak ini merek bis ya. namanya kayak PU bis. Tetap yang terbaik selalu di hati baik Bapak Jokowi maupun Mas Gibran. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran kalian untuk tetap bekerja untuk rakyat dengan sepenuh hati. Itu dia.
Sebuah ekspresi dari rakyat Solo ketika mengetahui bahwa pemimpinnya resign gitu. Kalian kalau resign dari kerjaan kan bukannya disuruh stay malah ya dipercepat kan. Karena bosnya nggak suka. Ini beda nih kasusnya nih, beda nih. Warga Solo justru mendatangi Gibran, menggeruduk istilahnya ya kan. Karena bareng-bareng tuh, rame-rame gitu. Dan bawa spanduk, bawa tulisan ucapan terima kasih. Karena menurut Solo Post Institute juga, ini ada sebuah media mengadakan survei khusus untuk Solo juga, Surakarta. Itu tingkat kepuasan atas kepemimpinan Gibran Raka Buming Raka selama menjabat itu di angka 80% ke atas. Waduh, itu kan sebuah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan yang apa istilahnya ya, excellent gitu. Sangat excellent. Makanya ya pantas saja ketika Gibran resign, mengundurkan diri dari jabatannya karena dapat jabatan baru sebagai wakil presiden. Ya sontak nih warga Solo langsung menggeruduk nih ya, begitu. Oh ini nih, Gibran sudah beres-beres kantor. Diangkutin semua barang-barangnya. Ini banyak mainan ya. Besok udah berangkat. Ada Lego, action, ada Tamiya. Waduh, Mas Gibran koleksinya Tamiya. Ya agak lucu ya. Kalau kita nonton video ketika ada liputan di ruangan Bamsud ya, Bamsud DPR ya kan dari Golkar. Itu tuh ruangannya tuh mewah gemerlap, ada gading 2, kita tahu ya. Gading tuh mahal dan justru dijadikan hiasan oleh Bamsud ya kan di ruangan di Senayan sana. Ini beda sama Gibran. Sama-sama mahalnya, cuman action figure nih. Tamiya, Lego. Koleksinya banyak juga nih Mas Gibran nih. Wah, menarik. Kader PDIP Wali Kota Surakarta periode 2016 hingga 2021 yaitu FX Rudi dan wakilnya Ahmad Purnomo secara sengaja memulai proyek pembangunan Masjid Sriwedari Solo pada tahun 2018 di Tanah Sengketa. Diketahui kader PDIP FX Rudi sudah merencanakan pembangunan Masjid Sriwedari Solo sejak 2014 saat dirinya menjadi Wali Kota Surakarta periode 2012 hingga 2015. Tujuan pembangunan masjid di Tanah Sengketa itu agar anggaran proyek bisa terus membengkak dan menjadi objek sapi perah untuk ex-Wali Kota Surakarta kader PDIP FX Rudi. Terbukti proyek Masjid Sriwedari Solo dengan anggaran 165 miliar rupiah itu mangkrak. Bahkan sekarang pembangunan masjid menunggak utang 86,4 miliar kepada Wika sebagai kontraktor. Padahal, dua kader PDIP FX, Rudi dan Ahmad Purnomo yang saat itu menjabat wali kota dan wakil wali kota Surakarta berjanji menyelesaikan proyek selama 2 tahun sebelum masa jabatannya selesai mulai tahun 2018 sampai 2020. Proyek Masjid Sriwedari Solo yang mangkrak dengan utang banyak itu adalah bukti nyata kebobrokan FX, Rudi dan Ahmad Purnomo sebagai kader PDIP. Waduh, ini nih harusnya Pak Deddy Sitorus tuh mengkritiknya yang kayak gini nih. Ternyata pemimpin sebelum Mas Gibran menjabat sebagai wali kota Solo ada FX Rudi dan wakilnya ya Ahmad Purnomo yang sama-sama dua-duanya dari partai PDIP itu ninggalin proyek mangkrak Pak Deddy Sitorus. Ini sebenarnya harus dikritisi tuh, bukan Gibran mundur karena dapat jabatan wapres ya kan. Kan gak lucu aja, wapres masih jadi wali kota Solo kan gak bisa dong ya kan. Ini mending kalau mau mengkritisi arahkan ke sini nih, kasus-kasus seperti ini. Apalagi ini dari kader Anda ya kan, kader PDIP. Ada satu proyek pembangunan masjid yang berapa tadi? Berapa miliar gitu ya, yang masih juga ngutang 80-an miliar ke Wika. Waduh. Yang seperti ini harusnya mendapatkan perhatian dari PDIP, bukan nyari-nyari alasan atau nyari celah untuk mengkritisi hal-hal yang sebenarnya udah bagus ya kan. IKN dikritisi karena katanya disebut bakal mangkrak gitu ya. Presiden yang gagal ngantor di Juli, waduh sudah mengembuskan isu yang gak enak, tukan gitu. Yang kayak gini nih lupa dibahas ya kan. Kisah pilu Masjid Sriwedari Solo jadi proyek bancakan dan mangkrak sampai sekarang.
Gimana Pak Deddy Sitorus? Sampaikan kritik dong. Monggo, ya kan?